Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di Podlist Podcast Iqlalul Hadis. Podlist, jika salah dikoreksi, jangan sok manis. Kembali lagi bersama saya teman-teman Esy Ubaidillah AS, mahasiswa Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin IAIN Madura. Dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa yang dipaparkan oleh kelompok 2 ya teman-teman, dimana judulnya adalah ulama iqlal hadis dari masa ke masa. Dibawakan atau dikarang oleh saudara saya sendiri, Muslihatun Millah dan Milhatin. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasannya ya. Metode analisis iqlal hadis. Al-Khatib Abu Bakar mengemukakan bahwa untuk meneliti ilatnya suatu hadis dapat dilakukan dengan mengumpulkan semua jalur periwayatan hadis yang ada untuk mencari persamaan ataupun perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya, termasuk meneliti sanad hadis serta menganalisis perbedaan kedobitan dan kethiqohan perawinya dengan mengetahui riwayat hidup serta kualitas intelektualnya dalam memahami dan menghafal hadis. Kemudian yang dikemukakan oleh Hammam Abdurrahim Sa'id diantaranya yang pertama, mengetahui madrasah-madrasah kajian hadis pada masa dulu. Yang kedua, mengetahui perputaran dan peredaran sanad. Yang ketiga, mengetahui dan memahami keserupaan nama, kunyah, dan lakopnya. Keempat, mengetahui negara asal dan domisili perawi, mengetahui tanggal lahir dan tanggal wafat perawi. Keenam, mengetahui perawi yang memursalkan dan orang yang keliru dalam periwayatan hadis. Kemudian Mulla Al-Khatir teman-teman mengemukakan juga, yakni adalah peneliti harus mengetahui jalur periwayatan dan perawi tertentu dan dari daerah tertentu. Yang kedua, peneliti harus mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan perawi, seperti tanggal lahir, tanggal wafat, tempat tinggal, kemudian serta perawi yang lebih dulu, sabik, dan al-lahik, perawi yang belakangan, serta mengetahui kualitas perawi dapat dipercaya, maksudnya sikoh dalam hal ini teman-teman, atau tidak. Kemudian mengetahui derajat, martabat, dan dobitnya perawi tersebut, dan mengetahui keserupaan nama dan lakop serta madhab teologinya. Kemudian yang ketiga teman-teman, yang dikemukakan oleh Mulla Al-Khatir, yang ketiga adalah peneliti harus mengumpulkan bab-bab hadis, membandingkannya satu sama lainnya dari segi perawi maupun diriwayatkannya. Kemudian teman-teman, yang dibahas oleh kelompok 2 pada masa itu adalah ulama iqlal hadis dari masa ke masa. Kalau kita sebut semua ya teman, pasti banyak sekali ulama iqlal hadis dari zaman dulu sampai sekarang, dimana dikemukakan oleh kelompok 2 pada waktu itu. Pertama adalah pada abad 1 sampai abad 2 Hijriah, dimana dikatakan oleh Ibnu Rajab bahwa pada peredaran abad 1 sampai ke 2 Hijriah menjadi awal mula perbincangan dan perhatian ulama pada ilmu illat hadis. Berikut ulama yang diketahui memiliki ilmu tentang illah pada masa 1 sampai 2 Hijriah itu adalah Muhammad bin Sirin, Ayyub Al-Sakhtiyani, Abdullah bin Aun, Syu'bah bin Al-Hajjaj, Yahya bin Sa'id Al-Qahtan atau sering dipanggil Al-Qahtan ya, Abdurrahman bin Mahdi, Anas bin Malik. Kemudian teman-teman, dari beberapa ulama yang saya sebutkan barusan itu, menurut pemakalah yang kemarin, presentator kemarin, bahwa Syu'bah bin Al-Hajjaj itu adalah pelopor ilmu ilal hadis, meskipun terdapat ulama yang terlebih dahulu membahas ilmu ilal, namun ulasan mereka tidak sampai pada pembahasan mendalam dan luas seperti yang dilakukan oleh Syu'bah bin Al-Hajjaj teman-teman. Kemudian pada abad ketiga Hijriah itu terdapat ulama yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i,
Beliau wafat 204 Hijriah. Kemudian Abu Salam Al-Khuzai Mansur bin Salamah wafat 210 Hijriah. Abu Ubaid Al-Qassam bin Salam Al-Baghdadi wafat 224 Hijriah. Al-Hasan bin Mahbub bin Wahab Asy-Syarrad Al-Bajali wafat 224 Hijriah. Kemudian Yahya bin Ma'in wafat 233 Hijriah. Ada Ali bin Al-Madini 234, Ahmad bin Hambal 241. Kemudian Muhammad bin Abdullah bin Ammar Al-Mausili Al-Baghdadi, beliau wafat pada tahun 242. Kemudian Duhaim Al-Rahman bin Ibrahim Al-Dimashiki 245. Kemudian Abu Al-Hasan Ahmad bin Hasan bin Junaidib At-Tirmidzi. Kemudian Ahmad bin Saleh Al-Misri 248 Hijriah. Di 253 Hijriah ada Ahmad bin Sa'id Ad-Darimi. Kemudian dilanjutkan Muhammad bin Ismail Al-Bukhari 256 Hijriah. Muhammad bin Yahya bin Al-Zahli 258 Hijriah. Di mana beliau ini menulis illat dari hadis-hadis Az-Zuhri, Muwatta Az-Zuhri. Kemudian Ibnu Mazin Yahya bin Zakaria Al-Qurtubi 259 Hijriah wafatnya. Abu Bakar Al-Athram Ahmad bin Muhammad At-Tai wafat 260 Hijriah. Kemudian Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi, beliau wafat 261 Hijriah. Kemudian Yaqub bin Syaibah Yusuf Al-Baghdadi 262 Hijriah. Beliau menulis kitab Al-Musnad Al-Kabir Al-Mu'allal, meskipun tidak sampai selesai dalam menulisnya. Kemudian ada Ubaidillah bin Abdul Karim Abu Zur'ah Ar-Razi 264 Hijriah. Ada Abu Bishir Ismail bin Abdullah Al-Asbahani wafat 267 Hijriah. Abu Dawud Sulaiman bin Al-As'ad Al-Azadi Al-Sijistani wafat 275. Kemudian yang terakhir teman-teman, di masa abad ketiga ada Abu Hatim Ar-Razi wafat 277 Hijriah. Kemudian teman-teman di abad keempat Hijriah itu ada Abu Abdurrahman An-Nasai 333 Hijriah. Sa'id bin Utsman bin Sulaiman At-Tajibi Al-Qurtubi wafat 305 Hijriah. Zakaria Abu Yahya As-Saiji 307 Hijriah. Ibnu Jarir At-Tabari atau yang dikenal dengan At-Tabari 310 Hijriah. Ada juga Abu Bakar Al-Khallal Ahmad bin Muhammad Al-Baghdadi wafat 311. Abu Ja'far Ahmad bin Amru Al-Andalusi wafat 312. Kemudian ada Abu Bakar bin Daud As-Sijistani wafat 316. Yahya bin Muhammad bin Sa'id Al-Baghdadi wafat 318. Kemudian Abu Muhammad Abdullah Al-Khala'i Al-Andalusi wafat 318. Abu Hasan bin Jausah Ahmad bin Umar Ad-Dimashqi wafat 320 Hijriah. Kemudian abad ke-5 teman-teman, Abu Mas'ud Ibrahim bin Muhammad bin Ubaid Ad-Dimashqi wafat 400 Hijriah. Abu Ahmad Ibn Hazm Ali bin Ahmad Al-Qurtubi wafat 457 Hijriah. Abu Bakar Al-Baihaqi Ahmad bin Husain Al-Khurasani wafat di 458 Hijriah. Ada Ahmad bin Ali Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi yang wafat 463. Kemudian Abu Al-Walid Al-Baji Sulaiman bin Al-Khaf Al-Qurtubi wafat 474. Muhammad bin Futuh bin Abdullah Al-Humaidi Abu Ali Al-Jayani. Kemudian abad ke-6 ada Ibnu Sakrah Abu Ali Al-Husain Muhammad As-Sarkati Abu Ghalib Ibn Yarbu Abu Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Al-Sayantiri Al-Ishbili. Kemudian ada Ibnu Al-Bazari Abu Al-Qasim Umar bin Muhammad Al-Jazari, yaitu pada tahun 560 Hijriah wafatnya. Abad ke-7 itu ada Abu Muhammad Al-Muwaffiq bin Qudamah Al-Maqdisi wafat 620. Ada Abu Al-Hasan bin Al-Qahtan Al-Fasi 628. Muhammad bin Abdul Wahid Ad-Diya Al-Maqdisi wafat 643. Kemudian teman-teman pada abad ke-7 sampai ke-8 itu ada Ibnu Daqiq Taqi Al-Din bin Taimiyah Abu Al-Fad Muhammad bin Ahmad As-Sayyid An-Nas Al-Ya'muri. Kemudian ada Abu Sa'id Sahladdin Al-Ala'i. Kemudian Ibnu Katsir Ahmad Al-Din Isma'i bin Amr An-Damashqi.
Kemudian di abad ke-9 Hijriah itu ada Taj ad-Din Muhammad bin Nasir ad-Din Al-Karki, wafat 835 Hijriah. Ada Ahmad bin Ali bin Muhammad Asqalani, Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Al-Kanani Ibnu Hajar Asqalani, wafat 852 Hijriah. Kemudian abad ke-10 itu ada Syam ad-Din As-Sakhawi. Dia dianggap sebagai ulama yang menuliskan ringkasan terbaik terhadap kitab Al-I'lal Ad-Daruqutni. Seperti itu teman-teman. Sedangkan beberapa ulama yang terkenal yang menyusun karya dalam ilmu hadis pada masa tersebut adalah Yahya bin Ma'in 230 Hijriah, kemudian Muhammad bin Sa'ad 230 Hijriah, dan Ahmad bin Hambal 241 Hijriah. Mungkin itu teman-teman yang bisa sampaikan pada podcast hari ini, kali ini. Jika ada salah mohon dikoreksi, jangan sok manis teman-teman. Podcast jika salah dikoreksi, jangan sok manis. Itu saja dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.